Sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjumil Azhari dari Skorjo. Mau bertanya dengan Gus Nizam. Kebetulan Gus, kami bendahara takmir Masjid Al-Mukhlasin sudah 20 tahun Gus, ganti mboten angsal. Terus di Masjid Al-Mukhlasin itu memang danyanya besar dan banyak sekali tuntutan dari masjid-masjid yang lain. Yang pertama Gus, bagaimana kalau uang masjid besar Al-Mukhlasin itu ditasarufkan ke masjid yang lain? Padahal yang sering kami terima, banyak yang memberi sodako itu umpama di masjid orang Gunung Gangsir, tapi sodakonya ke Sukorejo. Dan yang kedua, kami juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sukorejo Gus, pernah mendapatkan pembinaan dari DMI Kabupaten Pasuruan. Kadose sangat ribet Gus, sampai mekulo colaken bendahara niki. Karena kenapa? Lek ndelok yang disampaikan Gus Nizam enak ini. Karena apa? Pembagian uang masjid itu sangat banyak. Ada uang imaro, uang mutlak, uang masoleh, uang jariah. Bahkan uang jariah tidak boleh beli karpet. Dan juga itu sapu oleh. Kulo niki bingung. Akhirnya kotak kulo tulisi kotak amal ngoten mawon. Kotak amal gaya apa wis oleh insyaallah ngoten. Dan setiap bulan itu kita juga orang-orang yang ikut jamaah di masjid yang min jumlatil masakin itu juga diberi santunan Gus. 1 bulan 150 per 20 orang. Per bulan itu. Jadi terus yang kedua yang disampaikan kayak ibu muslimat tadi. Ibu muslimat, bolehkah umpama dalam musim kemarau membutuhkan air di masyarakat situ? Air masjid itu melimpah. Apakah harus izin nadir? Nadir mengatakan ini tawakuf dulu kanggo masyarakat. Apa sudah tidak usah pakai izin nadir Gus? Jadi oleh karena itu bahkan pernah saya ini mendapatkan pembinaan uang masjid itu gak lebih diijoli. Kulo lagi sumpek Gus. Nyekel duit nate kulo kumpulaken rong blek Gus. Saking medine kulo niku. Akhirnya ternyata kulo terus akhirnya kalau ini tidak dapat solusi akan saya serahkan uang ini. Akhirnya beliau menjawab kalau yang butuh itu masjid boleh ditukar. Kalau orang lain yang membutuhkan itu tidak boleh. Ngoten Gus, nyuwun solusi nih. Kulo iki sumpek Gus, mun 20 tahun. Nggih. Dadi bendahara. Leren beneran sal. Ngoten Gus, matur nuwun. Nggih niku nek kakean kiai. Pintere padha. Kajake mek didik niku robot pancen. Rata-rata di masyarakat seperti itu. Tapi saya menjadi salut mendengar bahwa bendahara 20 tahun dan boten asal ganti. Ini menunjukkan Yai Anjumil amanah. Khususnya urusan uang memang sangat sensitif. Penuh fitnah jika pemegang uang itu bukan orang yang terkenal adil, amanah, ya fitnahnya besar di dalam uang itu. Akan saya jawab satu persatu. Di sinilah harus dikembalikan ke asal, maksud dan tujuan didirikannya masjid. Sesungguhnya secara syariat, secara kasat mata mendirikan suatu tempat berkumpul, bangunan fisik. Tapi secara hakikat itu mendirikan sang imam. Dalam arti hakiki adalah pewaris sejati Nabi. Di mana ya arti imam lah. Siapakah misalnya orang sebanyak ini, siapakah yang paling berhak ngimami sholat di masjid? Jawabannya adalah afqahuhum fiqhan. Siapa yang paling matang pemahaman agamanya? Siapa yang paling alim tentang Al-Quran, hadis, ijma' qiyas? Ya kudu ditu.
Lah nek ana loro misale. Ini jenenge imam niku mesti siji. Imam wakil niku liyane niki wakil imam. Nek imam hakikatan mesti siji di satu wilayah, di satu masjid yang saya maksud. Kemudian tasarruful imam manutun bil maslahah. Ya harus memenuhi syarat rukunnya sebagai seorang imam lah. Aku itu alim, qawaid fikih, usul fikih harus matang. Tasarrufnya, menasarufkan harta benda dan sebagainya bagi seorang imam itu pusat perhatiannya harus manutun bil maslahah. Harus untuk kepentingan kemaslahatan umat pertama, kemudian kemaslahatan ammah, kemaslahatan rakyat atau bangsa atau umum lah, masyarakat. Nah ini pokoknya nek imam niku cek durung al imam wis ruwet jene Yai Anjumil. Kudu niku kudu ana ketuae sing dielmoni, sing alim, sing ngoten. Untuk menentukan kebijakan ketika terjadi khilafiyah seperti tadi itu. Nek nggih ngoten niku anjene. Nek misale teng Masjid As-Sofa, masjid itu dereng dadi, masjid fisiknya belum. Tapi masjid ghaib mun rodok dadi. Artinya kula tindel lah menentukan kebijakan ngeten niku walaupun nggih sekitar kula alim-alime nggih kathah. Alhamdulillah niku eco. Dadi mboten nate rame ngoten. Kemudian apakah boleh? Boleh karena masjid sampean wis sempurna wis gak butuh ya apa kemudian kasih nambah terus terus ya harus memikirkan masjid sekitarnya. Makanya masjid wa may ya'muru masjid. Setelah masjid satu selesai, ya masjid tonggo sing durung mari, masjid tonggo masjid. Nah ini masjid. Menggunakan kata jamak. Wa may ya'muru masjid. Nah lek masjid sampean syukur jadi makmurno apa nih secara fisik wis sempurna, ket biyen gede. Nah ini maka harus memikirkan masjid-masjid sekitarnya yang terdekat. Harus dibantu. Di Masjid Al-Mukhlas ini kan rest area. Napa malih? Jadi kadang-kadang yang niku ngapunten, kencing mawon wangsul, Bu. Lah nggih. Ngoten. Jadi napa harus ada pernyataan dari nazir wis iki tak wakufno wis kanggo masyarakat supaya wong cegah dosa. Ngoten. Ada yang pendapat lagi kiai yang lain. Lho gak lek nguyut tok kudu ngisi dhuwit. Ngisi kok tok sing ngoten. Aduh, repotan iki. Bas, mboten setuju sing kudu-kudu ngoten niku. Mboten enten tentang Islam niku kaku sing kudu. Alah mboten enten kudu. Napa malah masjid wis dadi kok kudu-kudu ae. Ini kaku niku sing ngoten niku. Mboten. Islam niku rahmah. Rahman niku mboten enten kaku. Luas, lentur, arif bijak ngoten lho rahmatan lil alamin niku. Niku kudu ngaji maneh niku njene sing kudu ngoten niku. Nggih niki Gus Izut akan nambah niku. Kersane rada kanyang. Monggo Gus. Sebagaimana Imam Malik pernah mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandak wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Yai Anjumil, inilah pentingnya tasawuf dibarengkan dengan fikih. Mantap. Lek fikih tok nggih ngoten. Jadi mungkin akan selesai kalau di sana itu berjalan bareng, bukan hanya fikih saja, tapi bareng antara fikih dan tasawuf. Ada hadis niku, alma wal kala mustarakun. Artinya air dan rumput itu milik bersama. Itu ada hadis. Makanya boleh pun siapa saja gak harus ngelpono duit. Masjid tidak sesadis itu. Karena ada hadisnya. Nggih, Gus matur suwun niku wau antara fikih harus ada tasawufnya. Yang dimaksud dengan waliya mursyida. Iku nopo derek-derek ngaji apa harus talqin apa bagaimana ngoten Gus. Jadi yang dinamakan kita harus punya waliya mursyida.
Iku nandindi melok ngaji ngrungokno ngajine nganggep gurune apa harus melakukan talqin? Yang dimaksud nih kadang-kadang nih konco-koncoku engko pas gak iso istiqomah ngoten Gus. Ngapunten, matur suwun. Ya cukup pokoknya ada menaruh rasa percaya yang agak kuat atau kalau bisa yang kuat lah bahwa termasuk ulama warasatul anbiya, termasuk benar-benar ulama pewaris sejati Nabi. Kemudian apakah harus talqin zikir? Iya, tapi cara talqin kan macam-macam, tidak harus formalitas yang itu enggak. Salaman ini sama dengan talqin. Pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hadapannya sudah sama dengan, atau menirukan seperti Nabi ke Sayyidina Ali, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya itu talqin. Kemudian apakah harus mengikuti pengajiannya terus ini? Iya, secara ruhani, secara jasmani tidak harus karena masing-masing punya kesibukan dan sebagainya. Kecuali nek lowonggar ngoten nggih. Nek mengikuti secara ruhani, secara mahabbah, secara napa nggih support, secara iya. Kadang-kadang ngeten. Mbak Mi, saya menganggap Gus Nizam guru kami. Meskipun Gus Nizam nggak mengakui, tapi mantep dengan cerita-cerita Gus Nizam. Ini apa sudah termasuk mengikuti Waliyah Mursyidah? Sudah. Terus sampean gak oleh gampang suudon nang Waliyan Mursyidah. Nek ngakon Waliyan Mursyidah yo gak oleh opo elek ngono suudone. Ya kok gak ono ngono. Lah ya. Ngakoni ngono tapi kok suudon ngono. Adoh gak ketemu. Waliyan Mursyidah niku masyaallah. Dodone niku luwih jembar timbang langit. Terus nyepo puruan terus ya napa. Nek sampean ngakoni Gus Nizam luwih ngakoni ping 10 ning ngakoni sampean.